Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Farhan Hasbu akan melakukan presentasi dalam rangka UTS Manajemen Operasi, Teknik Pelaksanaan dan Pemeliharaan Berkelanjutan yang diampu oleh dosen Dr. Tania Edna Bagni. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Baik, kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait teknologi konstruksi bendungan Hoover. Next. Winston Churchill, Perdana Menteri legendaris dari Inggris, pernah mengatakan bahwa kita membentuk bangunan kita. Setelah itu, mereka akan membentuk kita. Jadi, ini merupakan sebuah perkataan yang menyiratkan bahwa sinergi antara kita dengan bangunan yang kita kerjakan itu suatu ketika juga akan memberi manfaat kembali kepada kita sebagaimana kita membentuk mereka. Baik, Bapak Ibu, tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memahami pentingnya teknologi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan air dengan membahas contoh studi kasus bangunan air mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan termasuk solusi yang efektif dan efisien atas tantangan yang ada. Pentingnya teknologi dalam konstruksi bangunan air yang pertama yaitu akurasi geometri struktur. Yang kedua, efisiensi dan kecepatan pembangunan. Yang ketiga, kualitas serta daya tahan material. Yang keempat, keselamatan proyek konstruksi. Dan yang kelima, tantangan lingkungan yang ekstrim. Terus bagaimana kira-kira dengan relevansi tantangan iklim dan kebutuhan? Kita akan menyampaikan bahwa bangunan air merupakan bentuk manajemen air di tengah perubahan iklim untuk menunjukkan pentingnya infrastruktur yang adaptif serta kebutuhan akan teknologi manajemen air. Bangunan air mencontohkan perlunya membangun ketahanan infrastruktur yang dapat menyediakan sumber daya dasar, air atau energi terbarukan untuk populasi yang terus bertambah meskipun menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar. Dari gambaran awal tadi, kita bisa memberikan definisi tentang teknologi pelaksanaan konstruksi, yaitu penerapan alat, metode, dan ilmu pengetahuan teknis untuk merencanakan, mengelola, dan membangun struktur secara aman, efisien, dan sesuai spesifikasi. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta metodologi yang baru. Dari yang kita sampaikan tadi, kita akan mengerucut ke bangunan air, yaitu sebuah elemen utama ketika pembangunan bangunan air itu ada 5. Pertama peralatan, kedua metode kerja, ketiga tenaga kerja, keempat pengendalian mutu, dan yang terakhir keselamatan kerja. 5 elemen ini menjadi satu bagian yang utuh kalau ingin pembangunan bangunan air itu terlaksana dengan baik. Hubungan antara efisiensi dan keberlanjutan proyek. Pertama, teknologi konstruksi mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Dalam konteks keberlanjutan, teknologi, misal ada sensor pemantauan, itu memperpanjang umur layanan, mempermudah pemeliharaan, kemudian menjamin bangunan air terus berfungsi sesuai perencanaan sehingga mengurangi dampak lingkungan dan memastikan manfaat jangka panjang. Nah, dari bangunan air yang kami sampaikan tadi, saya akan menyampaikan lebih mengerucut, yaitu mengambil sebuah bangunan air, yaitu bendungan.
Dalam Peraturan Menteri PU nomor 72 garis miring PRT garis miring 1997, bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, baik jenis urugan maupun jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit atau tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Kemudian ICOD atau International Commission on Large Dams memberikan definisi bahwa bendungan besar sebagai bendungan dengan ketinggian 15 meter atau lebih. Pengukuran itu dari pondasi terendah ke puncak bendungan. Dalam pelaksanaan pembangunan bendungan, setidaknya ada 7 kelompok atau 7 urutan pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, pengalihan sungai, yang kedua, cover dam, yang ketiga, pondasi bendungan, yang keempat, badan bendungan, yang kelima, turbin dan generator, yang keenam, spillway atau bangunan pelimpah, dan yang ketujuh, bangunan pelengkap. Nah, jika ditinjau dari bahan dan perencanaan, secara umum bendungan terbagi menjadi dua, yaitu bendungan beton dan urugan. Bendungan beton yaitu karena menggunakan beton dalam pembangunannya terbagi menjadi tiga, yaitu bendungan gravitasi, yaitu yang memanfaatkan massa dari beton bendungan itu sendiri. Yang kedua, bendungan busur. Dia disebut bendungan busur karena melengkung seperti busur. Yang ketiga, bendungan penyangga. Bendungan penyangga yaitu dengan penyangga yang ada di sebelah hilir. Kemudian kelompok kedua yaitu bendungan urugan. Bendungan urugan seperti namanya yaitu bendungan yang menggunakan material untuk menguruknya. Itu bisa batu atau tanah. Bendungan seperti ini yang sering atau banyak dibangun di Indonesia. Dari berbagai macam bendungan tadi, saya ingin menyampaikan lebih khusus pada konstruksi bendungan busur. Bendungan busur adalah bendungan beton tipis yang tampak atasnya melengkung menyerupai busur panah yang tadi kami sempat bahas nih. Yang kedua, tekanan air di hulu ya, sebelah sini ya, atau tekanan hidrostatis yang bekerja pada bendungan disalurkan pada tampang busur dan diteruskan ke tumpuan di kedua tebing sungai. Sampai sini masih clear ya. Yang ketiga, bendungan busur dibangun pada sungai yang sempit dengan tebing curam di kanan kiri, dasar pondasi dan tebing yang kokoh atau batuan. Yang keempat, analisis desain bendungan busur biasanya lebih sulit dibanding gravitasi atau penyangga. Biasanya dilakukan dengan software untuk perencanaan. Bisa misal software SAP 2000. Kemudian, bendungan busur membutuhkan lebih sedikit beton untuk konstruksi dibanding bendungan gravitasi. Hal itu karena kekuatan penahannya memang tidak mengutamakan massa dari badan bendungan itu sendiri, tetapi memaksimalkan daya dukung dari bentuk melengkungnya ini. Kemudian bendungan busur tangga atau PLTA tangga itu merupakan bendungan busur satu-satunya di Indonesia. Tinggi bendungan busur tangga yaitu 82 meter. Nah, dari yang kami sampaikan tadi, ada studi kasus yaitu bagaimana membuat bendungan secara efisien dan efektif di sungai besar yang tebing batuannya curam. Nanti kita akan bahas di presentasi berikutnya. Stay tune. Nah, saya mengambil contoh sebuah bendungan di Amerika Serikat. Jalan-jalan dikit, nggih, biar lebih internasional begitu. Yaitu bendungan Hoover yang ada di bagian negara bagian Arizona dan Nevada.
Seperti ini adalah Danau Mead dan membuat bendungan di sini. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah tampak bendungan Hoover dari atas. Ini sungainya dari Danau Mead itu. Ini bendungannya. Dan ini dari tampak foto dari hilir. Dan ini foto dari hilir ketika malam hari. Sangat menarik, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan menuju ke videonya. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu mungkin bisa mengklik sendiri jika ingin mengulang lagi. Sebentar, saya ke video untuk share screen dulu. Ya. Nah, Bendungan Hoover ini terletak di Sungai Colorado yang ada di tengah gurun gersang, curam, dengan kondisi geografis yang seperti itu. Bagaimana membangun bendungan di tempat seperti itu? Oke, kita akan menyaksikan video animasi dengan nanti saya akan coba menyampaikan beberapa penjelasan selama penayangan video. Nah, ini adalah Sungai Colorado, alirannya deras. Kalau di Amerika mungkin ada Superman, tapi pada pelaksanaannya nggak mungkin dia yang bangun. Nah, kurang lebihnya begini gambarannya. Ketika kita mau membangun bendungan, yaitu ada area kering yang dipakai untuk membangun bendungan, otomatis aliran sungai harus kita alihkan dulu. Tetapi bagaimana kita mengalirkan aliran sungai itu? Nah, pada bendungan Hoover, teknologi konstruksi yang dipakai adalah menggunakan terowongan pengalihan. Ada 4 terowongan pengalihan. Dengan terowongan ini kita akan menghemat banyak galian yang harus dikerjakan. Ini adalah mulut terowongannya. Kurang lebih secara konstruksi pembuatan terowongan itu seperti ini. Jadi yang pertama kita akan membuat semacam kayak lubang, yaitu dengan menggunakan mesin bor. Tetapi mesin bor itu bukan untuk mengebor besar, tetapi untuk mengebor batuan yang nanti di dalamnya kita akan memasang dinamit atau untuk peledakan sehingga kita harapkan dari berbagai titik yang kita pasang dinamit ketika diledakkan itu akan membuat lebih cepat proses penggalian dari terowongan itu. Setelah diledakkan, alat berat akan masuk untuk mengambil material dan akan diterima oleh dump truck untuk kemudian dipindah materialnya itu. Dari lokasi pekerjaan memang mayoritas batuan, tetapi ada yang lapuk atau muda, ada yang tua juga. Nah, setelah terowongan itu jadi, kita akan membuat dasar terowongan dulu. Dasar terowongan ini adalah nanti yang memungkinkan untuk peralatan maju atau masuk untuk tulangan, memasang tulangan, di mana tulangan ini nanti berfungsi sebagai penyangga untuk cangkang ini. Cangkang ini di atasnya nanti diisi beton tulangan dan beton segar. Nanti cangkang ini ketika beton sudah keras akan diambil. Kemudian diulang lagi, pemasangan dinamit lagi, peledakan lagi, dirapikan lagi, dan seterusnya. Waktu untuk membuat terowongan ini, karena dengan model yang sedemikian rupa, itu memakan waktu sekitar 18 bulan. Harus 4 terowongan, harus sebesar ini. Nah,
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mulut terowongan ini dia ada di atas muka air existing ya. Karena kalau ada di dalam, maka tidak mungkin membuatnya. Lalu untuk membuat agar air itu bisa masuk, tentunya adalah dengan membuat cover dam. Jadi cover dam ini membuat kondisi di sini kering dan membuat elevasi air hulu naik dan bisa masuk ke terowongan untuk dialirkan ke sini. Cover dam tidak hanya ada di sisi sini, tetapi di sisi sini juga harus dibuat cover dam. Nah, nanti ada yang menarik. Kira-kira cover dam ini material seberapa banyak yang dipakai untuk membuatnya. Nah, kurang lebih gambaran konstruksi bendung seperti ini. Tetapi jika kita mengecor secara langsung untuk badan bendungan, maka ketika air dialirkan terhempas. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa bendungan busur itu akan memerlukan pondasi, yaitu ikatan di kedua sisi tebing yang kuat. Karena dia tidak mengandalkan massa dari badan bendungan itu, maka ketika bertumpu pada busurnya, maka busurnya harus benar-benar terikat dengan kuat. Kalau di gambar ini kita bisa saksikan terikat di sebelah kanan, kiri, dan sebelah bawah untuk pondasinya. Bahkan penggalian untuk pondasinya sampai 300 kaki. Kurang lebih begini. Nah, pembetonan bendungan, kalau opsi pertama tadi menggunakan langsung, tetapi dengan berbagai metode, kita menggunakan istilahnya blok beton, di mana di dalam blok beton itu terdapat pipa baja untuk mengaliri air dingin. Air dingin itu nanti membantu mengurangi thermal beton ketika pengeringan. Kalau kita lihat di proses eh, proses penuangan beton gitu ya, maka ketika beton itu dituang menggunakan alat seperti ini. Tapi yang tadi kami sampaikan itu tidak langsung untuk seluruh massa itu enggak, tetapi per blok. Per blok dengan setiap blok diberi pipa pendingin dari baja. Fungsinya pipa pendingin tadi agar beton tidak mengalami keretakan. Nah, lalu kita akan membuat simulasi dari bendung. Nah, ini contoh simulasi bendung dan ini ketika bendung sudah jadi dan aliran sungai dibuka, nah, kemungkinan akan seperti ini. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Satu, dua, tiga. Nah, masih ingat Bapak Ibu dengan pelajaran ketika S1 Teknik Sipil ada daya angkat bendungan karena adanya aliran air yang ada di bawah. Air akan mencari pori-pori yang ada dan dia akan mengeluarkan. Nah, di bendungan Hoover ini, solusi yang sangat menarik adalah untuk menghilangkan atau mengurangi dari gaya angkat itu, maka air yang meresap melalui pori-pori itu, maka dialirkan menggunakan pipa. Pipa menyerap air di pori-pori yang ada di bawah badan bendungan, kemudian mengalirkan melalui lorong-lorong yang ada di dalam bendungan. Secara teknis, selain sebagai pengurang gaya angkat, itu juga pipanya
ditanam di lorong yang lorongnya bisa dipakai untuk pemeliharaan. Nah, bendungan ini rencananya juga akan difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan panjang tadi kurang lebih 2 kali lapangan bola gitu ya. Otomatis dengan turbin-turbin yang besar, ini turbinnya, dan aliran air yang akan menggerakkan turbin juga melalui pipa yang dibentuk sedemikian rupa biar alirannya tidak terlalu merusak alat, maka dibuat melingkar, lalu aliran air yang memutar turbin itu akan diteruskan ke rotor dengan magnet yang akhirnya akan menggunakan magnet tersebut sebagai output dari listriknya. Kurang lebih simulasi satu turbin adalah seperti ini. Dari berbagai macam turbin yang ada. Lalu bagaimana membuat atau memasang turbin itu? Ternyata solusi yang dipakai adalah menggunakan jalur kabel. Jalur kabel yang dibangun melintang di atas sungai dengan roda utama yang banyak. Karena semakin banyak roda, maka tekanan di setiap roda akan semakin kecil gitu ya. Roda ini dihubungkan dengan kabel di kanan dan kiri, kemudian menggerakkan kabelnya adalah dengan roll di kanan dan kiri seperti di simulasi ini. Ini contoh simulasi bagaimana menggerakkan apa ya, kendaraan kabel itu. Kabel ini nanti akan digunakan untuk memuat material yang banyak dan besar. Kurang lebihnya begini, kalau sudah sampai lokasi di titik yang diinginkan akan diturunkan. Nah, ini contoh di dalam pembangkit listriknya. Nah, ini ketika rotornya mulai diturunkan, kemudian dibawa masuk dengan kereta atau lori gitu ya, kemudian dipasangkan di tempatnya, kemudian seperti ini kurang lebihnya, ada beberapa turbin. Nah, turbin itu berputarnya kan menggunakan aliran air. Aliran airnya adalah dari sungai yang masuk melalui menara intek. Kemudian dari menara intek ini air akan menggerakkan turbin. Tetapi secara teknisnya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah mengebor lagi? Untuk lebih hematnya, ternyata melalui terowongan yang tadi digunakan untuk mengalirkan air di sungai. Kemudian dari sini membuat percabangan pipa baru untuk masuk ke turbin-turbin. Nah, kalau kita ikuti secara simulasi molekul air, inilah contohnya. Air akan masuk, kemudian memutar di turbin. Nah, elevasi air ketika masuk ke bawah turbin itu jatuh gitu ya. Jadi karena elevasi terowongan tadi tinggi, turbin di bawah. Kalau ini pakai pipa beton, lama-kelamaan runtuh. Maka solusi yang ditawarkan adalah menggunakan pipa baja dengan ukuran yang begitu besar. Maka harus ada pabrikasi di luar atau terpisah untuk membuat custom pipa baja. Kurang lebih prosesnya seperti ini, dibawa menggunakan kendaraan kabel, lalu dimasukkan ke dalam pipa terowongan tadi agar terowongan beton tidak terlalu kena tekanan yang tinggi, ada bajanya gitu ya. Kemudian aliran air masuk ke turbin. Kurang lebih begini. Lalu apalagi kira-kira kalau yang tadi kita sampaikan urutan-urutan pembuatan beton, ada yang tahu mungkin Bapak Ibu?
Bagaimana jika hujan deras atau banjir? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak, yaitu dengan adanya spillway atau bangunan pelimpah. Bangunan pelimpah tujuannya agar ketika air tinggi tidak melampaui sisi atas bendung. Kurang lebih bangunan pelimpah itu dibangun seperti ini, kemudian melimpas ke dalam, dan ketika melimpas ke dalam, lagi-lagi kita akan bertanya, kira-kira airnya ini bagaimana? Apakah kita harus mengebor lagi, ataukah bisa menggunakan pipa? Jawabannya sama, Bapak Ibu, demi efisiensi juga. Maka bangunan spillway itu memang sengaja dihubungkan dengan pipa atau terowongan ketika awal kita membuat saluran pengalihan sungai. Jadi saluran pengalihan sungai berfungsinya sejauh ini sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah jadi, maka cover dam itu dihancurkan dengan sedikit. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit nanti aliran air akan menggerus. Kecuali jika memang tidak tergerus, kita bisa menggunakan ledakan dari dinamit. Sekian untuk animasinya. Baik Bapak Ibu, sangat menarik bukan? Apa yang kita tonton bersama tadi. Kita akan kembali ke slide PowerPoint. Ya. Jika Bapak Ibu berkenan melihat ulang atau ada yang mungkin ingin didalami, mungkin bisa mengklik link yang sudah saya sampaikan juga di slide PowerPoint ini. Oke, next. Bapak Ibu, dari video tadi, kira-kira inovasi yang ada, pertama, ada 4 terowongan diameter 56 inch panjang 1 mil. Itu yang tadi digunakan untuk mengubah aliran air di awal agar membuat daerah kering di lokasi proyek gitu ya. Kemudian dua, timbunan cover dam ramah lingkungan. Itu kita tidak perlu menggunakan material jauh atau mendatangkan banyak karena bisa menggunakan material hasil galian terowongan. Jadi tinggal pindah saja, efektif, murah. Dan yang ketiga ada pipa dingin diameter 1 inch, panjang 582. Itu mengalirkan di dalam blok beton agar thermal atau beton tidak retak selama proses pengeringan. Pipa dingin ini setelah dipakai air dingin selesai dan beton sudah aman, maka pipa dingin diisi beton dengan dimasukkan melalui pressure yang nantinya akan membuat ya semacam kayak tulangan juga begitu ya. Kemudian inovasi keempat, mengecornya bukan langsung beton masif. Karena kalau beton masif dikhawatirkan malah akan retak, tapi menggunakan 215 beton trapesium yang saling mengunci dengan memperbanyak blok-blok beton, maka retak akibat thermal akan diminimalkan bahkan hilang. Oke, dari yang kita sampaikan tadi setidaknya ada 6 tantangan dan solusi, yaitu tantangan pengalian sungai dengan terowongan, solusinya tantangan material cover dam, solusinya dengan galian terowongan, kemudian tantangan gaya tekan air dengan bentuk bendung yang lengkung, tantangan gaya angkat air pada badan bendungan dengan pipa resapan pembuang, kemudian beton agar tidak retak itu menggunakan pipa pendingin yang nantinya juga akan menjadi tulangan juga. Kemudian material banyak yang besar itu
mobilisasinya menggunakan kabel wire. Penutup dan rangkuman. Teknologi tanpa manusia adalah mesin tanpa tujuan. Manusia tanpa teknologi adalah potensi tanpa realisasi. Tetapi ketika teknologi dan manusia bersinergi dengan baik, dengan teknologi yang ada di tangan orang-orang yang terampil, berdedikasi, dan inovatif, hasil yang dicapai dapat melampaui batasan waktu dan menjadi warisan bagi peradaban. Bendungan Hoover dengan berbagai kendala dan tantangan pada akhirnya bisa menjadi pengendali banjir, PLTA, irigasi, dan penjaga air tanah lebih dari 75 tahun dan sampai sekarang masih berfungsi dengan sangat baik. Berikut referensi yang dipakai selama penyusunan presentasi ini. Saya Farhan Hasbu, mohon maaf ada kurang lebihnya dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.